Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimat dimana berada. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pagi hari ini masih tema makanan sehat Nabi Muhammad SAW. Judul pagi hari ini adalah kesunahan menyembelih sendiri, baik itu hewan kurban, akikah ataupun sembelihan yang lain. Ya, sebagai pengantar sebelum bacaan hadis, bahasanya Rasulullah SAW biasanya menyembelih hewan kurban dengan tangan beliau sendiri. Biyadi. Kenapa? Ya, sebagai pemahaman kita sebelum bacaan hadis, bahasanya menyembelih dengan tangan kita sendiri ini adalah untuk mengokohkan niat kita, melibatkan kita secara pribadi untuk mendapatkan pahala sunnah, karena Rasulullah SAW pernah sedemikian. Biasanya sedemikian. Berikutnya, untuk menjaga standar halal dan thayyib. Memastikan perlakuan manusiawi terhadap hewan kurban kita, hewan udhiyah kita. Berikan contoh kepada keluarga dan juga masyarakat. Kita bisa secara teori dan praktek menyembelih. Kemudian transparansi distribusi daging, serta tanggung jawab moral dan emosional terhadap ibadah kita, korban kita, ataupun akikah kita, ataupun sembelihan-sembelihan yang lain. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan demikian, kita pun perlu mencontoh Rasulullah SAW. Ya, tadi kita baca hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudahi bi kabshaini amlahaini aqranaini yusamma yukabbir wa yawda' rijlahu ala sifahiha. Wa fil lafdin zabahahuma biyadi, muttafaqun alaih. Artinya, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya berkorban dengan 2 ekor kibas yang besar, yang mahal, bertanduk, akronain. Kemudian beliau Yusama menyebut nama Allah, bismillah, wa yukabbir, dan membaca takbir, wa yadha' rijlah ala sifahiha, dan meletakkan kaki beliau di atas kandang binatang tersebut, wa zabahahuma biyadi. Kemudian beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Ya, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Benar, bahasanya sunnah menyembelih dengan tangan kita sendiri, memotong hewan kurban kita dengan tangan kita sendiri. Ya, sudah kami jelaskan di atas, bahasanya untuk menjaga standar kehalalan, kethayyiban, dan peri kemanusiaan terhadap hewan, sehingga hewan tidak takut gelisah ketika hendak dikorbankan. Tajam pisaunya menyebutkan nama Allah sebelum menyembelihnya, dan aturan-aturan lain, sehingga dagingnya yang dihasilkan adalah daging yang halal, yang thayyib, yang segar, yang nikmat, yang lezat. Baik, yang kedua, penyembelihan hewan kurban ini 2 tempat, 2 waktu, yakni hari raya dan juga hari tasyrik. Hari raya tanggal 10 setelah khutbah, hari tasyrik 11, 12, 13. Yang ketiga, Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kibas, yang mahal, yang gemuk, yang belang, yang bertanduk. Ya, mahal, gemuk, belang, bertanduk. Ini standar hewan kurban beliau Rasulullah SAW. Yang itu diniatkan, yang pertama, hadza minni wa ahli. Ini adalah pertama, korban ini untukku Rasulullah SAW dan keluarga beliau Rasulullah SAW. Yang kedua, korban yang kedua, kibas yang kedua, ini adalah untuk hadza min ummati allati lam yadha, adalah untuk umatku yang belum mampu berkorban pada tahun itu. Ya, baik. Yang ketiga, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an, dia berkata, saya menghadiri sholat hari raya bersama dengan Rasulullah SAW di tanah lapang. Kemudian selesai berkhutbah, beliau didatangkan 2 ekor kambing, dan beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Nah, ini yang pertama adalah kambing dariku, dan yang kedua adalah kambing diniatkan untuk menyembelih di kalangan umatku, umat beliau Rasulullah SAW. Inilah isyarat bahasanya orang yang berkorban disunahkan untuk memotong hewannya sendiri secara langsung. Namun bila tidak menguasainya, boleh dilakukan oleh orang lain dan ia ikut menyaksikan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wahai Fatimah, berdirilah, saksikanlah hewan sembelihanmu ini.
Sesungguhnya kamu diampuni pada saat awal tetesan darah itu dan dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Dan bacalah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Namun apabila satu kondisi kita tidak mampu ya, karena sedang sakit dan sebagainya, atau korban kita dibawa ke tempat yang jauh, maka kita perlu mempercayakan kepada panitia yang mahir, yang bisa melakukan standar halal thayyib terhadap penyembelihan. Ya, saudaraku, inilah indahnya agama Islam mengajarkan kepada kita untuk dapat pahala sunnah menyembelih dengan tangan kita sendiri ataupun mempercayakan pada orang sehingga terpelihara daging yang halal yang thayyib sebagai hasil sembelihan kita, korban kita ataupun akikah kita ataupun sembelihan-sembelihan kita yang lain dalam rangka tasyakuran ataupun yang lainnya. Ya, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslim semuanya untuk memiliki keterampilan sehingga dapat menyembelih binatang kurban kita dengan tangan kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.